Iya, ya intinya itu kan semua salah paham orang. Halo, balik lagi di podcastnya Kamel Petir. Nah, kali ini bintang tamunya, aduh idola saya banget. Dari saya kecil sampai udah tua kayaknya saya. Inilah dia Kak Seto. Saya mau juga dipanggil kakak nih, Kak Kamel. Jadi ada Kak Kamel, ada Kek Seto. Bukan. Jadi dari dulu dipanggil kakak itu jadi awet muda terus ya kan? Iya, mungkin jadinya. Jadi apa ya? Ya nggak bapak, nggak kakek, nggak apa, opa. Walaupun di rumah kakek-kakek, tapi tetap se-Indonesia manggilnya Kakak Seto. Kak Seto, gimana sih perjuangannya dari dulu sampai sekarang selalu melindungi anak Indonesia? Iya, yang masuk dalam catatan harian saya itu adalah peristiwa bersejarah tanggal 4 April tahun 70. Itu tepat tanggal itu serba 4, tanggal 4 bulan 4 jam 4 sore. Itu Pak Kasur kemudian mengatakan, ibu-ibu sekarang saya punya asisten baru. Siapa dik namanya? Gitu. Saya namanya Seto Pak. Nah kita panggil Kak Seto. Itu saya catat pertama kali itu. Akhirnya saya diterima sebagai apa ya, asisten Pak Kasur, mengasuh anak-anak, bernyanyi dan sebagainya. Dan semakin hari kok semakin dipercaya begitu. Kalau beliau sakit ya saya menggantikan beliau. Lalu beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 23 September tahun 70. Jadi ya persis 52 tahun yang lalu kalau sekarang ini 23 September ya. Oh, 52 tahun perjuangannya juga ya. Beliau mengatakan, Dik, ini kata-katanya persis begitu. Dik, kalau saya mati, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya melindungi dan mendidik anak-anak Indonesia. Wow, jadi estafet itu dari Kak Kasur ke Kak Seto. Iya, dan beliau kan juga namanya sebenarnya Suryono kan. Nah, dipanggilnya Kak Sur, Kak Sur, Kak Sur. Akhirnya udah makin dewasa Kasur. Ya udah Pak Kasur jadinya. Jadi kalau saya Kak Set jadi Pak Kaset. Bisa Gitu. Kalau sekarang Kek Seto, Keset jadinya Pak jadi gak enak ya. Jangan kalau gitu. Jadi di rumah cucu berapa tuh? Cucu ada 3, sebulan depan akan lahir yang keempat ya. Jadi ada 4 juga. Anak saya ada 4, cucu sekarang hampir 4 ya. Wow, sama ya. Kayaknya sebenarnya suka keempat ya. Iya. Dulu waktu kecil matematika dapat 4. Jelek banget itu. Tapi bohong ya. Nggak mungkin ya. Dengan keceriaan, dengan segala ciri khas Kak Seto itu selalu ada di membahagiakan anak-anak Indonesia yang lagi kesusahan, yang ada kasus dan segala macam. Kak Seto hadir. Itu panggilan juga bagaimana ya Kak Seto? Iya, sebetulnya saya semacam ingin balas budi. Ingin membalas budi kepada lingkungan saya, dunia yang membesarkan saya juga penuh dengan kekuatan cinta. Misalnya gini, saya belum pernah melihat anak zaman now yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil dulu. Oh gitu? Umur 4 tahun itu nggak bisa diem sana, lompat-lompat sana, padahal naik ke atas pohon, naik ke atas genting. Karena pernah jatuh kepala di bawah, bocor, dijahit gitu. Tapi ibu saya nggak bilang kamu nakal, enggak. Tapi akhirnya disalurkan dinamika tadi. Misalnya ya seneng lompat-lompat ya yuk kita sekarang misalnya olahraga. Dari kecil sudah seneng olahraga, lari, lompat tali dan sebagainya. Menari. Nah kalau menari waktu itu senengnya jadi raksasa. Karena bisa bisa lompat terus koprol, berguling-guling dan sebagainya. Jadi penuh dengan kelincahan fisik sesuai dengan bawaan saat itu. Kalau suka nyanyi, suka teriak waktu itu. Nah, bukan dibilang kamu nggak boleh teriak, tapi sekarang teriaknya dengan nada. Jadi misalnya bukan lili nyanyi gitu, tapi lepas aja. Akhirnya jadi senang nyanyi, senang teater, senang segala macam. Itu akhirnya betapa banyak sekarang ini saya lihat anak-anaknya sebetulnya hebat, tapi itu tanpa sadar dibilang orang tuanya nakal, bandel, gini. Nah, saya ingin melindungi mereka dari pandangan-pandangan keliru mengenai potensi mereka,
bahwa anak cerdas itu bukan hanya yang pintar matematika saja kan, tapi yang pintar nyanyi, pintar menari, pintar gambar, pintar olahraga, semuanya juga hebat dan cerdas gitu. Itulah makanya ya sudah, saya terus memutuskan untuk mengabdikan diri seperti Pak Kasur, untuk mendidik dan melindungi anak-anak dari berbagai tindak kekerasan. Gitu. Berarti Pak Seto di garis bawah ini berarti tidak ada anak bodoh berarti ya Pak? Tidak ada anak bodoh, tidak ada anak nakal, tidak ada anak jelek. Karena saya dulu juga sering bilang paling jelek kamu jelek. Nah, ibu saya bilang supaya kelihatan lebih cakep, kamu senyum deh. Akhirnya dengan senyum itu anak-anak ya teman-teman kamu jadi senang kan begitu. Jadi ya udah kekuatan saya ya senyum. Kemudian kalau marah, misalnya marah kepada anak bukan ayo mandi. Tapi dengan nada, ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, akhirnya anak seneng kan, gitu. Jadi itulah yang ingin saya tularkan juga kepada ya para pendidik, apakah itu orang tua, apakah itu para guru, supaya anak-anak itu jangan dipandang secara keliru. Iya, diintimidasi juga karena dia kecil, terus dianggap anak kecil dan bisa ditindas sama orang gede. Sebenarnya yang perlu itu pendidiknya ya, orang tua dan juga guru-guru setuju. Anak-anak yang dilindungi itu apakah anak-anak yang setelah kasusnya viral ataukah mereka memang memohon ke lembaga tersebut, bagaimana Kak? Ya sebetulnya yang kita tahu saja, misalnya kami juga kemudian akan membentuk semacam seksi perlindungan anak di setiap RT. Wah, jadi gitu. Mereka yang akan melaporkan. RT itu juga artinya juga mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan preventif, misalnya mengingatkan pada para orang tua, ibu, bapak, sekarang bukan zamannya lagi membentak anak-anaknya, menjewer, memukul dan sebagainya. Semua harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, dengan kekuatan cinta, dengan senyuman, dengan kreativitas dan sebagainya. Jadi artinya bahwa ibaratnya melindungi anak ini perlu orang sekampung. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan hanya polisi, misalnya kalau ada apa-apa, tapi juga masyarakat sendiri. Gitu. Dan itu juga mohon tanpa diskriminasi. Jangan ini anak jalanan nggak usah diasuh, nggak usah dilindungi. Justru penting sekali. Mereka yang mungkin karena berbagai kelemahan, kekurangannya perlu mendapatkan perlindungan. Tapi juga anak-anak misalnya anak yang terstigmatisasi dari orang tuanya, misalnya ada, wah ini anak teroris, udah lupakan saja. Nah ini juga perlu dilindungi. Di kasus waktu itu ada anak teroris yang dua-duanya bapak ibunya bom bunuh diri, meninggal. Nah anaknya ini akhirnya ya kita selamatkan, tapi itu kita serahkan kepada negara. Karena memang negara harus hadir untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Nah, menurut Kak Seto, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah puaskah Kak Seto sekarang ini? Apakah masih ada nih yang mau diperjuangkan oleh seorang Kak Seto? Iya, sebetulnya kan ada jutaan Kak Seto lain yang mungkin belum terangkat ya, tapi yang lebih hebat dari saya mereka itu. Jadi artinya gini, kami termasuk organisasi yang dulu mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 gitu ya kan, karena kami dibentuk tahun 98 yang pernah bernama Komnas Perlindungan Anak. Nah kami kemudian mendorong juga lahirnya lembaga negara yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ya. Karena kami kan hanya kekuatan masyarakat yang berdasarkan ya sukarela dari warga masyarakat berkumpul di LPAI, baik yang di pusat maupun yang di daerah-daerah begitu. Nah, bahwa sekarang ini akan terus disempurnakan ya kan, dari tahun 2002, kemudian di beberapa kali berubah, yang terakhir kalau nggak salah tahun 2035 tahun 2014 ya, Undang-Undang Nomor 13 itu juga sudah mulai banyak dilengkapi, tetapi tentu juga peran serta masyarakat juga harus terus digulirkan lah begitu. Jadi jangan sampai bodo amat itu tugas pemerintah, saya nggak mau tahu. Itu masyarakat harus bersuara, media juga harus bersuara, sehingga netizen semua udah hebat juga, ya netizen mahal dengar. Waduh, tapi memang siapa sih yang nggak kenal Kak Seto? Pokoknya segala
urusan anak-anak Kak Seto hadir di depan. Yang kasus Bali ya Kak Seto ya, Oh, yang iya, meninggalnya, Maybelline, ya. iya Maybelline dan banyak lagi kasus yang lainnya. Memang kemarin juga Kak Seto kita lihat tanggapan Kak Seto gimana, ada kasus anak kecil yang diinjak-injak ibunya. Nah itu kan sebenarnya perlu ibu-ibu di Indonesia dengan segala COVID ya, Iya, perlu iya, banyak betul, diberikan pendidikan Kak Seto. Iya. Kemarin Iya. juga kasus ibaratnya sekolah Zoom menyebabkan ibu-ibu banyak stres, Stres, ya, iya, iya. anak-anak dimarahin kan stres Iya, gitu. iya, Media iya. semua mengangkat itu, tapi nggak ada ya di situ peran seorang pendidik yang memberitahukan ibunya. Memang kadang-kadang kan kesetresan ibu-ibu itu Kak Seto akhirnya betul. ditumpahkan ke anak. Iya, Gimana iya. tuh Kak Seto menghadapi ibu-ibu yang stres ini sekarang? Iya, memang kita juga harus mengingatkan kepada para orang tua ya, itu sebagai orang terdekat yang pertama pada anak-anak kan ayah dan bunda kan, dari mulai lahir, kemudian menggendong, kemudian ya memenuhi berbagai kebutuhannya, hak-hak dasarnya dan sebagainya. Maka kalau ibaratnya begini, kalau di naik pesawat itu kan tiba-tiba ada pergantian tekanan udara kan, ada alat yang keluar begitu. Nah kan orang tuh harus pakai dulu, baru setelah itu menolong anak-anaknya. Nah dalam situasi keguncangan sejak pandemi, maka mohon orang tua juga segera memakai maskernya, ibaratnya masker kesehatan. Kesehatan bukan hanya fisik, kesehatan jiwanya juga harus dijaga. Jadi jangan sampai baper, sampai kemudian jadi uring-uringan, marah. Itu memang beberapa catatan misalnya angka perceraian meningkat, konflik dalam keluarga, angka kekerasan terhadap anak juga meningkat. Nah, ini semua karena kadang-kadang kita lupa para orang dewasa menjaga kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu ya harus memiliki daya resiliensi lah, daya tangguh, daya lenting ya. Bahwa jatuh itu udah harus berantakan, jatuh ya ibarat bola melenting saja begitu, lincah saja menghadapi berbagai situasi. Nah itu ya kalau saya menjaga situasi penuh dengan gejolak begini ini ya tetap dengan prinsip gembira gitu, penuh rasa syukur itu saja, bahwa kita harus penuh rasa terima kasih, rasa syukur bahwa itu semua adalah anugerah atau karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Tapi gembira ini buat saya untuk menjaga kesehatan jiwa dan fisik itu singkatan GEMBIRA. G-nya adalah gerak. Jadi jangan mager. Berolahraga ya rutin, dengan berolahraga darah mengalir lancar, akhirnya juga perasaan-perasaan tegang, panik, penuturan itu bisa lebih cair lah begitu. E-nya adalah emosi cerdas. Jadi kelola emosi dengan cerdas. Marah boleh marah, tapi marah yang cerdas tidak membanting pintu, tidak mengumpat atau memaki dan sebagainya, tapi ungkapkan, misalnya marah kepada anak, sayang, ayah marah, itu kan janji mau belajar sama-sama kan, misalnya. Mungkin juga dengan pasangan juga begitu gitu. Jadi emosi tetap dikelola cerdas sehingga tidak sampai merusak kerukunan di dalam keluarga. M-nya ya makan minum teratur, yang berkualitas lah, ya sayuran, buah-buahan itu kayaknya bagus untuk menjaga kesehatan jiwa juga. B-nya ya bersyukur, beribadah, berdoa. Itu I-nya adalah istirahat. Jadi dalam keadaan apapun juga tetap atur waktu istirahat, termasuk istirahat dari dendam, istirahat dari benci, istirahat dari iri, dengki dan sebagainya. Gembi, R-nya adalah rukun dalam keluarga, rukun juga dengan teman-teman, sahabat-sahabat. Dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi walaupun pandemi ya terus berkarya sosial, menolong orang, membantu tetangga kiri kanan, atau mungkin berkarya
membuat podcast, macam gitu, tapi mengajak untuk Positif. hidup sehat, Yes. berpikir positif gitu. Nah, balik lagi ke kasus yang lagi viral Kak Seto. Kalau misalnya anak itu diperlakukan seperti itu, kan ternyata kasusnya karena kasus ekonomi nih Kak Seto. Iya. Ekonomi iya, bisa betul. ibu tidak dibiayai anaknya sehingga dia tuh kayak mengancam suaminya mau digantung dan injek-injek nih. Iya. Mungkin Kak Seto tahu kali ya Iya, kemarin. iya, iya. Nah, apakah anak tersebut bisa langsung gerak cepat pemerintah untuk ya udah diambil negara aja gitu? Iya, memang Daripada yang nanti paling mati kan meninggal iya. dunia karena kasus Iya. ibunya kayaknya udah nggak waras menurut saya ya. Iya. Karena ekonomi sekarang ini. Betul ya. Memang salah satu faktornya meningkatnya kekerasan terhadap anak, salah satunya adalah faktor ekonomi. Tapi sebetulnya yang lebih utama adalah faktor paradigma keliru mengenai anak. Jadi seolah-olah anak ini komunitas kelas bawah yang boleh diperlakukan apa saja pada saat kita sedang emosi. Iya benar. Misalnya seorang ibu lagi emosi nih, kok suaminya nggak pulang-pulang, emangnya ada apa segala macam. Ya udah, ini lihat ini anak kamu saya giniin. Nah, itu sebagai soal pelampiasan. Nah, itu yang harus diluruskan. Bahwa anak-anak adalah juga manusia yang memiliki hak asasi manusia sebagai anak. Bahkan sanksi pidana yang diberikan kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak itu ditambah sepertiganya lagi. Jadi kalau orang jadi kalau orang biasa misalnya melakukan kekerasan dapat hukuman 2 tahun 3 bulan misalnya gitu. Dia lebih berat lagi ya. Ditambahin lagi tahun sepertiga dari itu. Ya, gitu. Jadi itu supaya menyadarkan bahwa pelindung pertama dan utama di dalam keluarga adalah justru orang tua gitu. Kak Seto boleh nanya yang lagi viral juga nih ya. Sedikit boleh Kak Seto. Kemarin tuh kasus ya kan, Kak Seto melindungi ini, maksudnya bukan melindungi sih. Saya lebih percaya bahwa Kak Seto itu seluruh anak dilindungi. Hanya saja maklumlah netizen mau benar. Bagaimana tuh langsung nih saya mau nanya tanggapan Kak Seto mengenai yang melindungi anak itu Kak Seto, ya kan? Iya. Ya, intinya itu kan semua salah paham. Orang pada tidak mengerti beritanya. Kadang-kadang beritanya digoreng, dipotong, diputarbalikkan seolah begitu kan. Saya selalu hanya fokus pada anak. Saya tidak membela anak siapapun gitu. Saya tidak membela pelaku-pelaku kekerasan atau kejahatan. Saya tidak membela pelaku orang yang membunuh, orang yang korupsi, orang yang teroris, bukan. Tapi itu tadi kan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap anak wajib dilindungi baik oleh tadi pemerintah, lembaga negara, kemudian juga masyarakat atau keluarganya sendiri. Itu ya, ibaratkan ada moto anak terlindungi Indonesia maju. Nah, ini yang selalu menjadi amanatnya Pak Kasur yang saya pegang dari dulu adalah tolong bantu saya, lanjutkan saya perjuangan saya melindungi anak Indonesia dan juga mendidik mereka. Jadi itu mereka minta tolong langsung atau karena Kak Seto melihat TV ini berbahaya nih gitu. Ya, artinya setiap ada kasus saya hanya mengingatkan negara harus hadir. Itu yang paling utama. Nah, negara itu siapa? Ya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga lembaga-lembaga negara. Lembaga negara kan ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu lembaga negara. Mungkin juga ada institusi kepolisian sendiri. Mohon hadir, itu saja. Lepas dari itu, ya saya masih terus ya ke berbagai daerah untuk ya kalau misalnya ada laporan, saya datang. Saya kemarin ada kasus seorang guru agama melakukan perkosaan dan pelecehan terhadap 24 siswi dari SMP Negeri 1 di salah satu tempat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, itu juga saya hadir untuk apa? Untuk setelah pelakunya juga ditahan, kami memberi semangat kepada siswa-siswa yang sempat terganggu, nggak mau masuk sekolah karena sudah malu, karena juga dibully, kamu anak sekolah sana ya, itu kan gini begitu. Para guru yang juga sempat juga terguncang karena sudah merasa seolah-olah guru di situ nggak baik semua dan sebagainya. Jadi supaya perlindungan terhadap anak-anak yang tadi, yang lain yang masih ingin sekolah tetap terjaga misalnya. Kemudian ada kasus di Cirebon, seorang oknum polisi yang melakukan perkosaan terhadap putri tirinya.
Nah, sempat waktu itu tidak sempat terungkap, tapi akhirnya kami ya diminta datang oleh masyarakat ini, coba datang deh, temui deh. Dari pimpinan Polres di situ kami hadir, ya sudah, kami hanya mohon titip segera bisa diamankan, dan setelah itu 1 hari kemudian ternyata sudah berhasil diamankan pelaku itu. Dan kemudian juga korbannya juga kami berikan treatment psikologis begitu. Memang banyak banget Pak Seto. Saya ke Bali pernah ngelihat anak juga diperkosa. Jadi banyak banget kasus anak ini. Dan nggak bisa seorang Kak Seto sendiri. Betul. Jadi memang benar butuh teman-teman juga harus saling support demi anak Indonesia ya Kak Seto ya.